Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kita masih bisa melanjutkan kelas kita di sesi siang ini dengan praktikum desain web. Ya, materi kita untuk praktikum kali ini masih lanjutan dari materi yang minggu sebelumnya, ya, pertemuan sebelumnya, praktikum 1. Sekarang praktikum 2, konteksnya adalah website. Jadi kalau di praktikum 1 saya ingat kita sudah bikin satu menu, ya, satu daftar menu khas Nusantara, palu basah, ya. Lalu saya minta Anda untuk menyiapkan berapa? 15 ya. 15 menu. Iya, Pak. Ya, thank you. Iya, Pak. 15 menu tambahan, jadi total 16 ya. Iya, Pak. Ya, total 16. Kemudian masing-masing menu ada gambar, ada foto. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Kalau begitu, tolong di screenshot VS Code-nya seperti ini ya. Ini kebuka IMG-nya, ada gambarnya. Pasti di sini kalian punya 16. Ya, di saya cuma ada 3 plus 1, ini Makassar JPEG nanti untuk cover depan. Ya, ada 16 menu di sini. Saya minta semua Anda screenshot. Ya, screenshot layar VS Code-nya, kemudian kirim ke email saya. Ya, kirim ke email saya. Gambarnya ya, screenshot-nya ya. Pak, tapi kita tidak ada yang Makassarnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang kalian punya. Yang kan saya cuma pesan 16 menu. Iya, Pak. Ya, itu aja. Oke, subjeknya adalah PD Web 211, NIM 51019 ya. Sekian. Oh, yang di screenshot. Kenapa? Yang di screenshot ini. Yang di screenshot layar ini, layar seperti saya punya. Tapi kalian punya lebih banyak kan isinya? Ya. Ya, yang saya mau lihat adalah yang utama bagian. Jadi kalau dia terpotong kan ini terpotong. Yang bagian utama adalah daftar ini HTML-nya. Ya, daftar HTML-nya yang saya mau lihat. Oke, ini subjeknya di chat. Ya, silakan dikopas saja. Taruh di email, kirim sekarang. Saya tunggu. Screenshot aja ya. Begitu screenshot, tak langsung masuk ke email. Kopasnya di email. Saya kasih tunjuk ya, misalnya begini. Ya, itu email saya. Terus ini saya screenshot nih, tapi ada 16 ya. Kalau punya kalian di sini ada 16. Ya. Kemudian ini saya screenshot. Kalau di saya, laptop saya, function alt print screen. Ya, itu. Terus di email saya langsung bikin email baru. Ya, terus di konten ya, langsung di kontennya saya langsung taruh foto. Gitu aja, selesai. Subjek, ya, subjek copy dari Classroom chat. Oke, sudah ada. Oh, Helen. Pertama Helen, kemudian Theo, lalu Cindy, Juan, kita. Let me check inside. Oke. Oke. Yang saya mau lihat HTML-nya ya. Yang saya mau lihat HTML-nya. Ya, bukan image-nya. Jadi image-nya biar scroll ke atas.
Helen kalau mau diulang silakan. Ya, yang saya mau lihat adalah yang HTML nih, yang bawah. Image biar aja terpotong scroll ke atas nggak apa-apa, tapi yang HTML-nya yang saya mau lihat 16. Ya, Helen ya. Image-nya dibuka, Theo. Ya, Theo, image-nya dibuka. Oh ya Pak, oke Pak, oke Pak. Oke Saya ya. kirim ulang dulu ya. Oke, diulang nggak apa-apa. Ya Pak, makasih Pak. Cindy sama dengan Helen, ya, HTML-nya yang saya mau lihat 16. Oke, Cindy? Diulang. Sudah saya kirim, Pak. Oke, nanti saya lihat ada di atas. Juan sama dengan Theo, ya, image-nya dibuka. Ini image-nya terlipat. Ya, folder image-nya terlipat. Juan diulang ya. Fakita. Oh, keren Fakita. Layarmu besar banget, Fakita. Iya, Pak. Berapa inci layar? Berapa resolusi berapa nih? Bisa dapat 16 gambar, 16 HTML. 15 inci, Pak. Laptopku. Resolusi, oh diperkecil. Iya. Oke, good. Ya, ini seperti ini keren nih, ya. Seperti ini pas banget, ya. Kelihatan 16 HTML dan 16 gambar. Oke. Kita accepted. Habis. Oh, ada Michelle. Oke, seperti inilah minimal ya. Gambar nggak apa-apa, nggak lengkap, tapi yang HTML-nya mesti lengkap. Ya, HTML-nya mesti lengkap. Misal oke. Yap, Melisa oke. Wah, ini apa nih Melisa? Soto tangkar. Oh. Januar, tunggu saya cek dulu. 2 gapat manam Jupang lalu 2 gapat manam. Oke. Ya, Januar oke. Cindy kirim ulang ya. Oke, Cindy. Frans. Oke. Ya. Dia pakai stylenya white. Ini kalau begini, kalau saya ya, mungkin kalau Fransi udah kebiasaan mungkin, kalau saya ini melelahkan, ya cepat capek kita ngoding. Kalau terlalu terang, enaknya tuh yang hitam. Tapi ya itu selera orang, silakan aja. Theo kirim ulang, oke, good. Helen, yang mana nih? Oh yang bawah. Yang bawah, oke. Ini siapa tadi? Alvin. Alvin, semua gambar dalam folder IMG, Alvin. Coba baca lagi. Baca lagi. Saya tunggu, saya cek. Ya, tugas selanjutnya nomor 2, paling akhir itu simpan semua foto, gambar dalam folder IMG. Jadi gambarnya ada folder sendiri IMG. Ya, gambar semua masuk sana, kemudian sendiri di luar HTML-nya. Ya. Alvin, siapa? Alvin diatur dulu, terus kirim ulang. Pak, kalau JPG? Sama aja, JPG, PNG boleh. Semuanya simpan di IMG. Ya, baca modul praktikum kita minggu lalu, bagian akhir. Ya, foldernya namanya IMG. Kan? Isinya mau PNG, mau JPG, boleh. Ya, ini tandanya bahwa dia terkumpul di satu folder nih. Ya, ini
Oke, Ananda oke. Natasha. Oke, Natasha. Gohu. Seger nih, Gohu. Pedas-pedas. Oke, Natasha. Ishak IMG-nya dibuka, Ishak. Ya. IMG-nya dibuka walaupun nanti kepotong. Tunggu, Pak. Oke, diulang ya Ishak ya. Alvin, oke Alvin. Wah, ini kecil banget. Ngodingnya susah. Juan Cristo, oke. Sip. Oke, siapa yang belum? Silakan. Wah, ini udah enggak kehitung nih Lagi karena... nge-lag laptopnya, Pak. Oke. Berapa nih semua? Ishak, sekalian kalau ngirim ulang, subjeknya ganti ya. Ini nanti saya abaikan loh ini. Oke. Cynthia. Ayam bakar. Oke. Kok ada saya di situ? Oke, Cynthia. Sip. Alvin diulang. Ya. Atur dulu foldernya, baru kemudian kirim ulang. Kenapa Alvin Hong? Salahnya apa? Oh, Alvin Hong tadi yang tercampur ya. Dipisahkan image-nya. Alvin Pratama kenapa tadi? Alvin Pratama tadi kenapa? Enggak, Alvin Pratama normal. Enggak ada masalah. Udah? Saya bilang apa tadi, Alvin? Alvin Pratama, enggak ya? Ini saya cuma komentar untuk kamu sih, kecil nulisnya nanti ngodingnya kecil kalau di seperti ini kan. Ini oke, sudah. Yang belum dikelompokkan itu Alvin Hong. Oke, Alvin Hong udah ngirim ulang. Yap, oke, seperti itu. Good. Lagi? Wah, enak kan? Inilah teknologi internet yang memungkinkan kita bisa memeriksa laptop masing-masing dengan cepat. Jadi ini sama aja kalau kita ada di lab, saya minta kamu buka foldernya, kemudian saya keliling memeriksa apakah kalian sudah mengerjakan tugas atau belum. Ya, Ishak udah ngirim ulang, subjeknya ini masih keliru tapi oke lah. Ishak, yang saya minta ininya yang lengkap ya. Yang ininya yang lengkap. Jadi ini di-scroll ke bawah supaya semua HTML-nya kelihatan. Yang image nanti aja. Ya toh, yang saya mau lihat adalah semua HTML-nya 16. Ya, Ishak ya. Kemudian biasakan ngikuti subjek yang saya minta. Ini belum. Nanti saya nggak tahu ini tugas berapa. Ini tugas yang mana. Oke, Ishak? Ya, Pak. Nah, Kirim ulang lagi, Pak. iya, kirim ulang, tapi gitu ya. Perhatikan, ininya lebih yang lengkap itu HTML-nya, bukan Oh iya, image-nya. Atau kalau seperti temanmu yang di zoom out, ya diperkecil, itu juga bagus, boleh. Yang mau saya cek itu HTML-nya. Udah semua? Siapa yang belum? Jevon belum ada nih. Jevon belum ya?
Agustiawan juga belum. Ronaldo ya, oke. Oh, masih urus gambar maksudnya? Baru mau nyari? Oh, Jevon baru masuk. Maksudnya baru mau nyari gambar? Oh, oke. Ya, kalau baru mau nyari gambar keterlaluan tuh, karena ini udah 2 minggu lalu kan? Siapa lagi yang belum? Jevon, halo? Ya, oke, Ishak. Cuma lain kali Ishak biasakan saya minta subjeknya apa, itu dilengkapi ya. Seperti ini. Ya. Maaf Pak, baru kada Pak masuk. Oh, sorry. Kalau gitu saya copy ulang ya subjeknya. Ini subjeknya untuk yang baru masuk, dia kehilangan chat ya. Ini subjeknya. Oke Pak. Agustiawan Jevon belum. Melisa sudah, Michelle, Natasha. Natasha belum ya, Natasha ya? Natasha juga belum? Sudah Pak, tadi. Oh ya, oke. Iya. Sorry, ya ada. Oke. Pionita belum? Ya, Pionita belum ya? Pak, Pionita laptopnya katanya lagi nge-lag. Hah? Kita nge-lag. Oke, diusahakan ya. Iya Pak, lagi dia usahakan ini. Oke. Yesi sama Yevian belum? Oke, Ishak, sip. Yesi, Yevien, Pionita, Natasha. Sorry, kok Natasha lagi? Jevon. Oke, saya tunggu ya, cepatnya. Nah, itu kalau sudah masuk praktikum, nanti kalian yang belum itu repot nanti. Ya, apalagi kalau belum bikin. Apalagi kalau gambar mungkin hari ini belum, ya. Kalau belum bikin, itu pasti repot. Oke, sekarang kita masuk ke kerjaan kita, ya. Oke, Jevon. Ya, saya minta di screenshot jadi seperti ini. Ini contoh temanmu yang sudah pada ngirim ya. Ini seperti ini. Jadi screenshot kamu punya layar VS Code seperti ini. Ya. Yang saya mau lihat itu adalah ada 16 HTML yang saya minta. Satu kita bikin di praktikum 1,
tambah 15 HTML baru yang kalian buat sendiri. Gitu ya. Yang saya mau lihat itu daftar ini. Jadi silakan di screenshot VS Code-nya seperti ini, lalu kirim ke email saya. Saya ulang subjeknya. Subjeknya, siapa tahu Agustiawan enggak baca, ini subjeknya. Oke, kirim sekarang. Oke, Gus. Jelas ya? So, sekarang kita bisa lanjut. Saya sudah lihat kalian sudah siap semuanya, hampir semuanya. Oke, Ronaldo tadi salahnya apa ya? Oh, so Ronaldo baru ngirim ya, Ronaldo, oke. Ionita. Oke. Ya, tinggal Yevian. Oh, ini Yevian sudah ada. Oke. Wah. Favorit ini, favorit. Tinggal Yesi sama Jevon. Oke. Let's go, kita lanjut. Agustiawan juga belum ya. Agustiawan kalau bisa cepat. Ya, saya kira Anda sudah dapat, ya sudah ada di Classroom, silakan di-download apalagi modul praktikumnya, ya. Kalau ada, tunggu, di mana tadi? Ini modul praktikum 2. Ini link modul praktikum 2, siapa tahu ada yang belum download ya atau bermasalah kalau ngambilnya dari Classroom. Udah saya share linknya. Masuknya ke Classroom juga. Tunggu. Ini yang direct ya, saya ambilkan yang direct itu di sini. Bentar. Salah. Oh, langsung ke Drive, cocok ya? Oke lah. Tapi kalau ini yang langsung ke Drive juga, Ji. Oke. So, hari ini kita akan membangun website kita. Terserah mau namanya dikasih nama apa. Kalau misalnya koleksi menu kalian itu adalah menu masakan khas Makassar, ya, barangkali mau dikasih nama Makassar kuliner, oke. Ya, silakan Anda tentukan nama, mau kasih nama apa, nama websitenya. Kalau biasa Indonesia mau kuliner Nusantara atau chef Nusantara atau whatever dapur Nusantara, Anda pilih nama deh. Ya, Anda pilih nama, mau dikasih nama apa websitenya. Oke? Kalau saya pakai nama kuliner Nusantara. Ini. Oke? Ya. Nah, kemudian website ini akan berisi informasi tentang daftar menu dari seluruh Nusantara. Ya, niatnya begitu. Jadi kalau misalnya dia Makassar berarti daftar menu
yang khas Makassar, gitu ya. Kemudian navigasinya, jadi rancangan informasinya seperti ini. Ingat tadi di kelas teori kita sudah bicara tentang membangun website itu yang penting adalah navigasi. Bagaimana kita berpindah dari satu dokumen web ke dokumen web yang lain, ya. Seperti ini. Ada indeks HTML. Apa itu indeks HTML? Apa itu indeks HTML? Yang mau jawab langsung buka mic. Halo, apa itu indeks HTML? Ini ada indeks HTML. File pertama, Pak. Kenapa? File pertama yang File akan pertama kenapa? yang akan diberikan ketika website diakses. Oke, jadi indeks HTML itu file pertama yang akan diberikan ketika website diakses. That's right. Oke, kenapa namanya indeks HTML? Ada yang mau tambahkan? Kenapa namanya indeks HTML? Silakan, ada yang mau tambahkan. Kenapa namanya indeks HTML? Karena server otomatis memberikan respon dan mencari indeks .html kalau misalnya kita ingin mengakses website tersebut kalau tidak salah, Pak. Oke. Indeks HTML itu sebenarnya adalah daftar isi. Ya, oleh server itu adalah daftar isi. Tapi kalau kita mengcustom file indeks HTML-nya sendiri, maka server tidak akan menampilkan daftar isi. Gitu. Jadi kalau tidak ada file, sebenarnya server tetap akan mengirimkan file HTML ke klien sebagai respon, ya, dengan nama indeks HTML. Ya kan? Jadi kita pada prinsipnya itu diakal-akalin si server, ya, supaya yang dia kirim itu indeks HTML yang kita custom, sehingga bukan daftar file, bukan daftar isi direktori yang dikirim ke klien, tapi halaman depan yang kita desain sendiri. Seperti itu kejadiannya. Ya, kenapa namanya mesti indeks HTML? Itu memang by default oleh server. Pak, bisa nggak indeks HTML itu diganti? Bisa. Ya, bisa, tapi kita mesti melakukan setting server. Ya, kita harus melakukan perubahan konfigurasi pada server. Default indeksnya apa? Itu di setting server ada. Kita bisa berubah default index. Jadi kalau kita ganti misalnya indeks, kalau dulu bukan HTML namanya, zaman komputer itu masih pakai nama file, zaman komputer masih pakai nama file 8.3, ya, nama file itu hanya bisa 8 karakter ditambah 3 huruf, ya, 8 karakter tambah 3 karakter ekstensi, itu nama file HTML itu bukan HTML tapi HTM, ya. Jadi kalau misalnya kita pakai misalnya di server itu kita set namanya menjadi indeks HTM misalnya, ya, maka indeks HTML tidak akan dikenali. Ya, server akan mencari file namanya indeks HTML gitu. Jadi tergantung setting server sebenarnya. Tapi itu kan kalau kita developer web biasanya kita tidak ngutak-ngatik server. Nah, kalau Anda jadi network administrator ya ngutak-ngatik server. Atau jadi webmaster biasanya ada skill untuk ngutak-ngatik server juga. Tapi kalau di sisi front desain web developer di sisi front end itu tidak ngutak-ngatik server. Tapi jarang juga orang ganti ya indeks HTML itu sampai hari ini itu tidak pernah diganti dengan nama yang lain. Oke, so yang harus kita buat sekarang adalah indeks HTML-nya. Ya,
indeks HTML-nya. Ini VS Code saya belum ada indeks HTML, berarti saya mesti bikin. Ya, saya mesti bikin. Nama filenya indeks HTML. Oke, ya, salah. Ini salah lokasi, salah jatuh. Dia dalam praktikum 1. Saya pindahin ya. Dalam praktikum 1, move. Oke, ini indeks HTML. Dan kita tulis HTML, ya, pakai yang tengah ya, pakai yang ini, yang HTML5. Supaya dia langsung ngasih kita lengkap. Tak, gitu loh. Ya, yang lainnya boleh diabaikan dulu, kita ganti title-nya saja langsung. Ya, ganti title-nya menjadi judul websitemu. Mau dikasih nama apa judul websitemu? Saya kasih nama Kuliner Nusantara, gitu ya. Silakan, Anda bikin Kuliner Nusantara. Kuliner Nusantara. Silakan bikin indeks HTML, dikasih title apapun. Ya. Yang sudah angkat tangan. Ya. Oke, mantap. Fakita, Theo, ini lincah. Helen. Atau udah bikin kemarin? Sudah bikin? Coba saya cek dulu email tadi. Oke, Yesi, tugasnya sudah masuk. Oh, belum. Theo belum bikin. Pak kita belum bikin. Saya kira sudah bikin indeks HTML-nya. Enggak apa-apa kalau udah bikin juga nggak apa-apa. Oke, 12 yang angkat tangan. Siapa lagi? Cepat kan itu? Lihat. Ya, saya ulangi dalam slow motion ya. Saya ulangi dalam slow motion. Saya tinggal ini buka indeks HTML file baru, kemudian HTML, pilih yang kedua, enter, selesai kan? Ya, tinggal ganti title. Ya, ganti title. Saya kasih nama Kuliner Nusantara, gitu ya. Oke, selesai. Angkat tangan. Oke, 14 angkat tangan. Oke. 20 harusnya. Awas, hati-hati ya. Satu ketika, satu waktu, saya akan minta screenshot. Ya, masalahnya saya tidak bisa keliling lihat komputermu masing-masing, kan? Jadi caranya kita berinteraksi adalah screenshot. Nggak apa-apa, emailku penuh, nggak apa-apa, emang udah penuh. Ya. Oke, siapa yang 2 yang belum? Satu lagi. Satu lagi. Pak, misi. Ya. Indeks HTML-nya itu disimpan di file mana, praktikum 01 atau di bawah? Praktikum 01 aja dulu. Praktikum 01. Tadinya saya mau suruh ngopi, tapi nanti aja. Oh, oke, Pak. Ya, tetap di praktikum 01 ya. Mubazir kalau saya copy lagi praktikum 02 gitu Pak, ya. berarti berlanjut ya, Pak. Kenapa? Berlanjut. 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 Betul. Iya. Oh, Iya. iya. Makasih, Pak. Ya. Nanti mungkin foldernya nanti di praktikum berapa, sudah di praktikum 4 barangkali baru saya suruh copy gitu ya.
karena nanti beda banget isinya. Kalau ini kan lanjut nih, ya, gitu. Jadi jangan takut nanti nggak ada praktikum 02, 03 gitu, nggak apa-apa. Lanjut ya di praktikum 01. Jadi dia sama-sama dengan semua daftar makanan, daftar apa menumu ya. Agustiawan, halo. Agustiawan belum angkat tangan. Oke. Ya, so kita lanjut ya. Sekarang sudah ada headernya ya, kita sudah kasih nama Kuliner Nusantara. Sekarang kita bikin daftar menu. Ya, kita bikin daftar menu. Kalau bikin daftar menu, saya sukanya pakai begini. Bentar. Oh, jangan nih. Ya udah, 16-16-nya kalian ketik. Ya, ketik seperti ini. Palu basah. Ya, bentar. Saya pakai ini. OL. Apa OL? Oh, delete Yang list. buat 1, 2, 3. Oke, apa? Item dalam urutan, ya. Urutannya pakai nomor urut. OL. Sorry. Apa habis OL? Kalau saya mau bikin Li, apa? LI. Betul, thank you. LI itu list index. Ya. LI Palu basah. Oke? Terus saya duplikat aja nih, duplikat aja. Shift Alt panah bawah. Saya cuma punya 3 ya. Kalian punya 15. Edit jadi shop control shop saudara. Silakan tulis semuanya seperti ini. Palu basah itu 1 kata, 2 kata ya? Semuanya dengan palu basah, Kak. Iya, semua. Jadi ada 16 list di sini ya, punyamu. Oke. Tulis ya. Ini kalau mau diduplikat begini aja, Shift Alt panah bawah gitu ya. Terus nanti diedit isinya. Kan? Saya potong begini supaya saya bisa buka. Oh, belum di-save. Jangan lupa save. Oke, ya saya bikin begini. Ini belum di-save tadi, sekarang saya reload ini. Nah, dia begini. Ya, lihat judulnya Kuliner Nusantara, kemudian daftar menunya.
Oke. Biar di sini rame, saya bikin aja ya, walaupun file saya masih 3. Ya, saya bikin saja di sini. Apalagi Sabisov saudara? Palumara, apalagi Palumara. Terus bukan kuliner Nusantara nih kalau cuman ini ya. Ini berarti kuliner Makassar. Cuma saya nggak tahu menu se-Indonesia itu nggak ingat saya taunya Makassar. Rendang Pak, soto Betawi. Rendang. Oh ya benar, soto tuh banyak ya. Soto Banjar Pak. Soto Banjar, betul. Soto Betawi. Rujak cingur. Ini rujak tapi isinya bukan buah. Rujak kan buah. Apalagi? Gudeg. Oke. Apalagi? Mie Aceh, sate lilit. Mie Aceh, Apa? sate lilit. Sate? Sate lilit Pak dari Bali. Oke, sate lilit. Oh, ini juga saya suka nih. Ayam, apa namanya? Ayam, malah saya lupa namanya tadi, saya ingat. Ayam taliwang. Iya, betul, ayam taliwang. Nusa Tenggara ya. Oke. Tua gapat ma 6 ju panlanu plus. Ada lagi? Ini saya nunggu kamu ya. Saya nunggu kamu. Sudah? Sudahkah? Jangan lupa di-save, kemudian Sudah, cek di website, cek di browser. Ups. Ya, ini di-save, lalu cek di browser. Ini harusnya gini ya. Oke. Ada menu Padang yang juga saya suka. Ini. Kenapa itu? Salah pencet. Saya harus atur ulang. Ya. Ini saya suka nih yang ini, Kalio. Ada yang tahu Kalio? Oke, 3 sudah angkat tangan, sudah selesai ya. Angkat tangan yang sudah. Oke. Sip. Cepat Jito, tinggal copy, ketik sedikit. Kalio itu loh, hati, ya, hati mirip rendang, tapi rendangnya isinya hati doang. Saya suka makan hati ayam, hati sapi. Paru. Oke, udah. Thank you, 16. Sekarang, ini, lihat ya, ini masalah user experiences. Ya, masalah UX. Tunggu saya save dulu ini. Save, reload. Perhatikan kalau ini kan tidak teratur nih. Ya, jadi ketika user kita membaca, ya, dia pasti kesulitan mencari. Apalagi kalau ini sudah banyak, ini baru 12, gampang. Ya kan, sekali lihat ketahuan semua namanya. Tapi kalau dia lebih dari ini, itu udah nggak nyaman. Ya,
Jadi secara user experiences kita mesti memperbaiki ini. Ya, nanti kalau kita cerita UX, Anda tahu sebenarnya apa. Ya, ini user experiences ini bukan yang bagus nih kayak gini. Kira-kira mau dibenahi seperti apa nih? Ada saran? Dikasih gambar Pak di setiap menu. Kenapa? Dikasih gambar di setiap menu. Bukan gambar nanti. Saran, secara user experience ini bagaimana caranya supaya user kita gampang nyari? Header bukan. Kasih berurutan, Pak. Berurutan, betul. Berurutan berdasarkan Abjad. abjad. Good. Oke. Nah, masalahnya kalau udah ngetik begini kan repot nih. Bisa sih, ini pakai alt terus panah atas gitu ya. Lihat Kalio tuh naik tuh. Ya kan? Rendang turun S. Ya. Rujak harus naik gitu. Tapi ini repot kalau misalnya banyak. Ya, ini bawaannya VS Code. Bukan bawaan, kita mesti install. Ya. Kita ambil di sini extension. Ya. Ambil di extension, terus kita cari sort lines. Nah, ini dia. Ya, ada sort lines. Kita install. Ya, installing, tunggu. Oke, sudah. Ya, sudah diinstal. Ini tandanya bahwa dia sudah diinstal. Komponen atau extension itu kita bisa pasang, tapi kalau tidak dibutuhkan dia bisa di-disable atau sekalian dilepas. Tapi jadi kalau muncul ini itu berarti sudah terpasang. Ya, minta ulang. Pilihnya di sini, ya, pilihnya di extension, ini extension ya. Extension, kemudian di bagian searching-nya ketik sort lines, bisa dibaca sort lines. Ya, kalau ketemu langsung install. Ya, langsung install. Nah, kalau sort line sudah terinstall, kita kembali ke kode. Ya, kita kembali ke kode, ini bisa ditutup. Ya, sekarang ini saya blok. Ya, saya blok, lalu kalau nggak salah F9 ya. F9. Tada, gitu ya. Saya ulang, Pak, dalam slow motion. Ya, lihat, di atas P, baru S, baru P, kemudian A, ayam taliwang itu di bawah. Ya kan? Saya baru saja nginstal tadi sort lines. Ya kan? Nambahin komponen, nambahin extension, sort lines. Ya, untuk mengurutkan di VS Code. Ya. Nah, saya kembali ke kode saya, di indeks ini yang tadi tidak berurut, sekarang ini saya blok. Ya, saya blok seperti ini. Ya memang langsung terurut memang. F9. Ya, langsung terurut tuh. Pak kita emang ngapain? Nggak diapa-apain udah terurut. Iya, Pak, nggak usah F9. Sama saya juga, Pak. Langsung F9. Masa sih? Ntar, saya lihat alpha kondisinya sampai dia. Ya, yang jelas hotkey-nya itu F9. Ya. Oke, ini sekarang sudah terurut ya. Udah nyaman. Ya, kita save. Lalu reload. Oke, jadi udah gampang. A, G, ayo, makanan tradisional apa yang mengandung huruf B? C. B, bubur Manado, Pak. Betul. Bubur Manado. Saya bikin ulang di sini, Shift Alt panah bawah. Bubur Manado. Bubur Manado. Terus ada makanan khas Makassar yang juga favorit saya adalah bubur. Bubur. Bubur kan itu? Bubur jagung. Diapain ya sampai dia otomatis ini kok? Ya F9. Oke? Sudah A, B, G, K, P, R, S, ya kan? Udah. Sekarang ini kita save. Lalu reload di sini. Udah, selesai. Udah ya? Nah, ini juga, Bisa ulang?
Ah, Ah, ulang tadi, dari mana nih? tadi kresek-kresek, Pak. Ulang dari mana ini? Dari itu apa untuk ubah Tunggu, pertama pastikan extensionnya sudah ada. Ini per satu kali aja ya. Jangan tiap mau sorting kamu install sort lines ya. Extension, kemudian pilih sort line, lalu di sini ada menu installnya kalau udah ketemu. Install, ya. Itu dipakai terus, jadi cukup sekali. Kalau sudah terinstall, sudah terpasang, maka tinggal kita sorot, ya. Terus F9, saya nggak tahu Fakita sama siapa tadi? Cindy ya. Itu katanya langsung ngurut, saya nggak tahu. Ya. Kalau sort line-nya udah terpasang, itu hotkey-nya F9, dipilih kemudian F9, maka dia akan diurutkan. Oke? Nah, ini secara apa? Secara desain website juga ini kurang informasi. Ya kan? Dia harusnya ada judul dulu. Jadi saya bikin di atas ini H1. Ya. A1. Saya bikin kuliner Nusantara. Ya, terus saya bilang HR. Apa tuh HR? Ya, ada saya pakai di sini. A1, kemudian belakangnya HR. Kira-kira buat apa sih HR? Horizontal rule Pak untuk menggaris secara horizontal. Oke, horizontal role. Thank you. Saya save ini, kemudian saya reload di sini. Ini dia. Ini HR-nya. Ya, ini efek dari HR. Jadi kalau HR-nya dihilangkan, nanti garis ini hilang. Oke? Pak, itu HR tidak pakai slash. Tidak pakai slash. Ya, bisa pakai slash sebenarnya dia begini. Dia self close. Ya, pakai gini dengan tidak pakai juga sama. Ya, efeknya sama. Nanti kita perlu kalau kita sudah bicara optimasi ya, kita perlu hitung semua huruf yang kita sajikan. Jadi kalau HR dengan HR slash itu efeknya sama, misalnya gini ya, ini efeknya sama ya, ya kan? Nggak ngaruh kan? Tapi kan ini boros 1 byte nih, ya nggak? Nah, kita kurangi 1 byte. Maka klien kita itu hemat 1 byte, ya nggak? Kita bayangkan kalau ada 1000 yang sia-sia begitu, ya kan? Itu sudah 1 kilobyte. Kuota kan itu. Oke? Ada lagi? Langsung tanya. Sate Madura, sate Padang. Saya ke Padang 2014. Itu enggak ada yang jual sate Padang. Cari rumah makan Padang di Padang itu enggak ada rumah makan Padang. Kalau coto Makassar, di kota lain ataupun di Makassar, tetap dapat coto Makassar. Tapi anehnya rumah makan Padang, di Padang itu enggak ada. Udah? Kalau sudah, sekarang kita bikin ini mau jadi, kan ini indeks nih. Ya, ini jadi indeks, berarti kenapa? Siapa? Ada yang angkat tangan, siapa? Oh, oke. Saya lanjut ya. Tujuannya ini indeks. Ya, ini indeks. Ini belum kelihatan karena ini bukan web server.
Ya toh, ini bukan web server. /nama folder. Ini bukan web server, ini pembacaan file langsung. Ya, jadi dia tidak akan berperilaku seperti web server. Hanya web server yang bisa mendeteksi indeks HTML. Nah, jadi jangan berharap bahwa kalau kalian hilangkan nama file di belakang sini, ya, nama file di belakang sini, terus dia jadi langsung otomatis baca indeks HTML. Enggak, ini bukan web server. Ya, ini bukan web server. Bedakan ya, ini adalah pembacaan file biasa oleh browser, bukan web server. Ini file, bukan HTTP. Oke? Nah, kalau di web server, kita tinggal sebut domainnya, ya, tanpa menyebutkan nama filenya, maka file ini akan di-load, ya, akan diangkat, dibuka, dikirim sebagai respon. Nah, terus kalau sudah gini, kita bisa ngapain, gitu. Ya, maka harusnya ini adalah menjadi penghubung antara semua dokumen-dokumen yang ada. Ya, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita bikin supaya ini menjadi link, menjadi hyperlink? Ya, lihat, kita butuh menambahkan angkor. Ada tag angkor, buka ke atas ya. Di modul praktikum saya sudah jelaskan tentang tag angkor. Mana modul praktikumnya? Di sini, di atas ya. Ini. Ya, ini tag angkor. Ditandai dengan A, ya, tag A. Tag A, tag angkor. Terus ini cara penulisan link. Jadi, link itu ada targetnya. Ya, href ini, HTML reference, artinya dokumen HTML mana yang mau kita akses. Ya, gitu. Atau kalau begini, ini berarti bookmark, ini di dalam HTML sendiri, ini berarti file eksternal, ya, ini file dalam folder, ya, ini home, ini berarti, kalau slash itu berarti index. Cuman sekarang kita nggak bisa pakai ini, karena slash bermakna index, itu kalau dia jalan di server. Ya, tanda slash itu artinya indeks. Oke. Kemudian ini keluar menjadi website yang berada di server yang lain, kita mesti sebutkan domain servernya. Ya. Oke, yang kita mau pakai adalah contoh yang ini. Oke. Saya kembali ke sini dan sini. Nah, bagaimana kita membuat link? Yang ada linknya kebetulan adalah, oh ya, saya kasih tunjuk aja semua ya. Kalau kalian kan punya linknya semua tuh. Lihat, cara yang gampang itu begini. Perhatikan ya, tapi hati-hati. Ini kalau salah, nanti berantakan tulisanmu. Masalahnya banyak. Ya, lihat. Saya pilih yang LI-nya. Ya, saya pilih yang LI, tag LI-nya. Jadi pilih dengan tanda tag-nya ya. Tanda ini, tanda buka ini, tanda ini ya, tanda ini. Ya, jadi pilih satu gini, lalu Ctrl D. Ya, Ctrl D. Jadi kita bisa ngedit sekaligus sekian baris. Kita ketik di sini A. Oh, salah, sorry. Ini bawa kursornya ke sini, kita ketik di sini A. Ya. Nah, hati-hati. Ini mau saya copy nih, slash A-nya mau ditaruh di belakang. Ya. Masalahnya adalah ini panjangnya enggak sama. Ya, ini panjangnya enggak sama. Jadi kalau saya bikin begini, saya Ctrl X. Ya. Kalau saya telusuri begini, ini panjangnya enggak sama. Gudeg segitu, ini udah sampai belakangnya gudeg. Ya, ayam taliwangnya belum nyampe. Jadi saya ada di sini, terus saya tekan tombol End. End. Lihat, maka kursor saya ada di ujung belakang. Dari semua baris, walaupun panjangnya beda-beda. Ya, terus saya geser ke kiri. Sebelum /li. Dan saya paste di situ. Cereng. Ya, hati-hati. Ini kalau kau salah, berantakan sudah. Bisa? Bisa?
Ulang, Pak. Hah? Ya udah ulang. Tolong ulang Saya Pak lagi. kontrol Z ya. Kontrol Z, ulang ya. Kan begini nih di awal ya. Ya, lihat. Saya pilih dulu LI. Ya, karena itu yang sama ya. Ya, itu yang sama di setiap baris. Lalu saya kontrol D supaya semua LI di baris-baris itu kepilih. Ya. Oke. Kemudian saya ketik tag A. Panah kanan dulu satu kali. Ya, panah kanan satu kali. Terus saya ketik A. Ya. Ini kalau saya enter bisa ya. Tutup. Tunggu, salah. Itu kenapa tali uangnya hilang? Oh, gini ya. Saya tutup. Nanti dia tambahin /A kan? Ya, dia tambahin /A ya. Di semua baris. Sekarang ini saya select. Pakai panah, shift ya, shift panah kanan. Ini shift panah kanan. Ini panah kiri, panah kanan. Terus saya Ctrl X. Ctrl X itu cut. Ctrl X. Ya. Kemudian, jangan telusuri kanan begini, tapi tekan tombol End, END, di kanan atas tuh. End, jadi dia ke ujung belakang. Terus masuk ke LI, ya, sebelum LI, lalu paste di situ. Oke, Cindy udah bisa. Bisa ya? Udah. Ya, jadi kita nggak usah ngetik satu-satu, sisip. Ini butuh latihan ya. Kalau sudah terbiasa itu langsung kepikiran, diginiin. Ya, biar cepat. Oke? Tadi kalau kecepatan saya tutup, harusnya masih bisa lagi. Kalau udah, ya, kalau sudah, ini kalau misalnya kita save ini, lihat, ini saya save ya. Terus saya reload di sini. Kenapa? Oh, belum jadi. Ini belum jadi. Tunggu, saya cek dulu. Oh ya, belum jadi. Ada yang kurang. Ya, ini belum jadi angkornya. Ini tapi tag A-nya sudah ada, tapi tag A-nya belum berfungsi. Kenapa? Karena tag A-nya itu, angkor itu baru berfungsi kalau ada link referensinya. Karena angkor itu kan mau dikaitkan kemana gitu, ya. Jadi lagi saya magic lagi, saya pilih lagi tag A saja, ya, tag A-nya saja, kemudian pilih semuanya tag A, Ctrl D, lalu saya panah kanan, terus kiri, saya spasi href, ini dia. Ya, langsung enter saja, href sama dengan, nah. Oke. Ya. Yang masih kosong, kita isi dengan tanda hashtag saja begini. Ini artinya, biasanya kita pakai untuk link yang masih kosong. Ya, jadi linknya masih kosong. Udah, saya save. Sekarang ini ada berubah. Nah, lihat. Ya, lihat ini sekarang jadi link. Tapi karena dia masih kosong, jadi kalau diklik ini belum kemana-mana. Ya, kalau diklik ini belum kemana-mana. Saya kebetulan sudah punya file palu bahasa, sob control, sama sob saudara. Jadi itu sudah bisa saya arahkan. Arahkannya begini. Mana sob? Ini sob control. Ya, ini sob control. Saya ganti ini dengan palubahasa.html. Lihat. Ya. Jadi, salah. Sob saudara. Kok palu bahasa sih? Ini sob control. Sob control. Ya, ini sob control. Terus ini sob saudara juga saya sudah punya filenya. Kalian kan sudah punya filenya semua nih, sob saudara.html. Terus mana lagi yang saya punya? Palu bahasa ini.
palubasa.html. Itu, oh ya lihat. Lihat VS Code itu langsung kenali bahwa file yang kita sebut di sini sudah ada ini. Ini langsung dikenali ya, nama file yang ada di sini. Jadi daripada salah ketik, udah langsung terima saja nih. Ya toh? 1 lebih cepat, 2 resiko salah ketiknya kecil. Oke? Jadi ini adalah link yang sudah terhubung. Jadi kalau ini saya klik, nanti sebentar saya save dulu ini, terus saya reload di sini. Ya, maka Palubasa sekarang kalau diklik, lihat ya, ini saya klik, masuk ke Palubasa. Ya, saya back kembali ke indeks. Apalagi yang sudah ada Shop Control. Shop Control ini saya klik. Ini Shop Control. Ya, saya balik. Saya bisa juga Shop Saudara. Ini Shop Saudara sudah ada. Shop Saudara. Nih, Shop Saudara. Oke? Back. Ya. Silakan Anda tambahkan masing-masing file, ya, masing-masing file dari dokumen HTML yang sudah dibuat. 16-16-nya kalian buatkan link seperti ini ke masing-masing nama file yang sesuai. Bisa ya? Angkat tangan yang sudah. Oke, Theo, thank you. Jadi saya ulang, kalau misalnya nama file, ya, Anda ketik saja nama file shop, itu dia kasih pilihan shop control atau shop saudara HTML. Saya pilih shop control karena ini shop control, enter, udah langsung jadi shop control. Oke, Fakita, Michelle sudah. Ya. Itu tadi bagaimana caranya itu yang Li. Kenapa? Yang Li mau dikasih kesusun ke bawah. Maksudnya? Kayak kan mau tambahkan A. Ya terus mau kasih begitu Pak, terus langsung ke bawah. Ctrl D. Dipilih dulu Li yang pertama. Li yang pertama, terus Ctrl D. Ini Ctrl D. Ya. Lalu panah kanan. Nah, baru tambahkan A. Oke? Apapun yang kita ketik di sini ya akan muncul di semua tuh. Ya kan? Itu ya. Pak, Ada tapi lagi? saya kayak Pak. Tidak lurus. Maksudnya tidak lurus? Itunya Pak. Apa namanya ini Pak? Tidak lurus ke garis-garisnya. Ini LI-nya? Bisa Pak, screen. Hah? Screen. Coba. Oke, coba. Mana layarmu? Oke, sudah 6 yang siap. Tadi Pak, salah tekankan jadi terhapus untuk belum ke save. Wah. Maksudnya shift apa tuh, Cindy? Yang tadi Bapak ada ketik
klik pas waktu kita Control D. Iya, apanya yang kita shift kan? Shift itu kalau kita mau begini ya, shift itu begini. Ini kursor saya di sini ya. Terus saya tekan shift, lalu panah kanan. Nah, itu seleksi. Gitu. Jadi kalau saya pakai shift itu kemungkinan seleksi. Saya lupa yang tadi. Shift kanan kayaknya kita bilang tadi. Shift kanan kayaknya kita Iya, bilang. shift panah kanan maksudnya. Oke. Ya, ini shift panah kanan, ini shift panah kiri gitu ya. Kalau kita mau seleksi. Gitu ya, ini panah bawah, ini panah atas gitu. Kayak begini, Pak. Tuh, kuatur sih. Waduh. Kok bisa gitu? Lihat ya. Gini, Ishak. Ya. Tunggu, saya lepas dulu kau punya ini ya. Gini ya, Ishak. Ya. Semua yang masih bingung, saya ngasih tips itu supaya kalian nanti nulis kodenya bisa lebih cepat. Nah, kalau udah pengalaman bikin web itu biasanya banyak tips yang bisa kita lakukan. Jadi gini, Ishak, kalau kita mau bikin, ini saya bikin baru di bawah ya, anggap ini baru, ya, anggap baru. Kita bikin OL, gitu ya, OL, ini, nanti kan begini dia. Ya, jadi Ishak, silakan ulang dari OL-nya, hapus saja semua tuh, ya, daripada berantakan, bingung mau dirapikannya. Lebih banyak waktu untuk merapikan yang berantakan nanti. Ya, hapus saja semua. Terus, bentar. Ya, jadi kalau sudah bikin OL, terus kita bikin begini, LI. Ya, LI enter, udah. Nah, kita isi di dalamnya. Ya, kita isi di dalamnya. Misalnya, sob kontrol. Gitu ya. Ini enggak usah bikin lagi ke bawah. Ya, jangan bikin begini lagi, LI gitu, repot. Ya, makanya jadinya enggak rapi dan mudah salah gitu kalau enggak rapi. Ya, kita bisa ini taruh di mana aja kursornya di satu baris ini, terserah. Terus kita tekan Shift, Alt, panah bawah. Lihat. Ya kan? Shift, Alt, panah bawah. Itu copy. Ya, mengcopy baris tuh. Saya ulangi. Shift, Alt, panah bawah. Ini mengcopy baris. Kan udah rapi duluan tuh, Ishak. Ya, kalau ditulis satu-satu ya kemungkinan seperti Ishak itu, nggak rapi. Ya, kalau tidak rapi tag-nya, tidak rapi indennya, itu bisa-bisa ada yang salah. Baru kita edit isinya. Misalnya ini sob saudara. Ya, ini Palu basah. Terus ini Palu marah misalnya. Ya, ini apa? Sate Madura misalnya. Ya, lihat rapi kan? Ya. Rapi kan? Jadi jangan ketik satu-satu baris, di copy dulu baru nanti diedit. Rapi dan cepat. Baru kemudian LI-nya kita select, ya, Ctrl D ke bawah, ya. Salah, sorry, salah pilih. Hati-hati salah pilih nanti berantakan. Ini Ctrl D, panah kanan, baru kita ketik tag A-nya. A, tutup. Ya kan? Dia langsung ngasih /A. Kita blok lagi, ini shift ya. Shift panah kanan, sindik. Ya, shift panah kanan itu seleksi itu. Ini. Kita cut, Ctrl X. Ya. Terus tekan tombol End ke kanan belakang. Tapi bukan di situ tempatnya, kita masuk dulu ke dalam sini.
Ctrl V. Cepat kan? Ya. Nah, terus kalau mau bikin lagi kayak tadi, ini misalnya kita pilih yang A, ya, Shift kanan-kanan yang A, Ctrl D lagi ke bawah, baru kita kanan-kanan tambahkan href. Href, enter, udah selesai. Oke, ya, kira-kira seperti itu biar rapi. Ya, kalau tulis satu-satu lama, kemudian resiko salah. Jelas ya? Udah berapa nih yang siap nih? 8, 10, 11. Oke. Oke. Tiga 13. Terus silakan. Jadi harusnya yang angkat tangan itu sudah gini ya. Ini sudah gini ya. Dites bahwa kita bisa klik dan berpindah ke dokumen itu. Kita bisa pindah ke dokumen contoh ini palu basah, pindah, gitu ya. Oke, saya tunggu sambil saya jeda dulu karena di dekat rumah ada masjid lagi azan, ya. Saya tutup mic-nya dulu ya. Silakan kerjakan, langsung angkat tangan kalau sudah. Oke. Oh, nggak bertambah. Hanya 14. Oke, 15.
Oke, 16. 3 lagi, 3 orang lagi. Oke, 2 lagi. Ya. Oke, thank you. Masih 2 orang sih, tapi udah nggak apa-apa. Yang penting yang 2 yang nggak angkat tangan itu lagi ngerjain ya, pastikan selesai. Nah sekarang, ya, sekarang perhatikan. Ini kalau saya klik palu basah, misalnya ya, ini saya nggak punya file yang lain ya. Ini kalau saya klik ini error pasti, ya. Kalau saya klik palu basah, maka ini apalagi namanya? Kalau kita mau balik, nah secara navigasi ini ada yang kurang, ya. Kita nggak bisa pulang, gitu. Kita nggak bisa pulang, ya. Jadi kalau saya klik misalnya palu basah, pulangnya ya lewat sini, gitu. Ya kan? Nah, ada bagusnya kalau palu basah kita klik, terus di sini ada jalan pulangnya. Ya, di sini ada jalan pulangnya. Yang dimaksud dengan jalan pulang itu sebenarnya link yang menuju ke halaman indeks. Jadi kalau misalnya saya edit di palu basah ya, ini editnya di palu basah, saya tambahin begini. Ya, ada di modul. Lihat di modul halaman, ntar. Tugas kelima, ya, halaman 4. Ya, halaman 4. Ini saya taruh di sini. Oh, tunggu. Ini saya pakai H2 saja ya. Ini saya pakai H2 saja. Ya. Karena ini mesti ada H1. Terus, apa tadi nama saya punya? Kuliner Nusantara ya. Kuliner Nusantara. Gitu ya. Ya. Sehingga kalau ini saya simpan, nanti palu basahnya begini ya. Ada kuliner Nusantara, kemudian palu basah. Ya. Nah, sekarang di atas sini saya tambahkan ini. Ya. Ini saya tambahkan ini. Bisa dilihat ini ada contoh di modul halaman 4. Ya. Saya tambahkan ini href ya, href index HTML, artinya ini adalah link untuk ke halaman indeks HTML dari file palu basah. Jadi kalau ini saya save, lihat. Ini saya reload. Apa nih? Palu basah. Tunggu, salah di mana? Reload palu basah. Oh, ini. Ya, lihat ada ini sekarang, daftar resep. Ya, daftar resep. Kalau saya klik daftar resep, saya kembali ke menu. Ya, sub control, saya klik daftar resep, ini sudah ada daftar resepnya. Sub saudara, ada daftar resepnya. Jadi saya tidak menggunakan tombol back lagi, saya langsung ada jalan pulangnya. Oke? Ya. Silakan dicoba.
Nah, saya tanya, apa gunanya ini? Ada yang tahu apa gunanya ini? Ampersand, tanda dan, LT, titik koma. Dia satu set ya. Jadi modelnya begini nih, cek gitu. Ya, ini satu set. Ampersand, LT. Ada yang tahu itu gunanya apa? Apa efeknya? Buat dia kembali, Pak. Bukan. Yang bikin kembali itu link ini harusnya. Ini. Ya kan? Tapi yang ini apa efeknya nih? Coba Anda bikin dulu, kamu bikin dulu, terus lihat efeknya apa. Dan coba dihilangkan, yang mana yang hilang dan kenapa. Itu tanda kurang dari, Pak, kalau tidak salah. Oke, terus kenapa mesti pakai itu? Kenapa Anda langsung pakai tanda begini misalnya? Kenapa Anda langsung pakai tanda ini? Kenapa Anda langsung ngetik tanda kurang dari? Karena nanti dikira operasi kayak perhitungan gitu, Pak. Ya. Kenapa Anda langsung pakai simbol ini aja langsung? Mesti pakai LT. LT itu singkatan dari less than. Ya, less than. Jadi kalau mau bikin lawannya, kita pakai simbol apa? GT, greater than. GT, betul. Ya, greater than. Gitu, ini less than, greater than. Oke. Kenapa Anda pakai langsung tanda kurang dari? Hati-hati ya. Oh, nggak ada hubungannya dengan klik, Melisa. Ya, nggak ada hubungannya dengan klik. Itu cuma tulisan biasa sebenarnya. Kalau ini hilang, ya, misalnya begini, saya save, ya, maka tampilannya jadi begini kan. Hilang itu tandanya tadi ya, yang dua itu kan. Itu cuma simbol mundur saja, tapi ini tetap bisa pulang kok. Ya, tak? Tetap bisa diklik. Oke? Nah, tapi kenapa? Kenapa kalau saya mau bikin tanda kurang dari, saya mesti pakai ini. Ya? Supaya mencegah misalnya nanti dikira jadi pembuka tag baru, Pak. Betul. Ya, karena tag HTML itu pakai tanda kurang dari kan? Kurang dari, penutupnya pakai itu lebih dari gitu. Iya kan? Jadi kalau saya pakai tanda ini, nah lihat ini merah kan di sini. Iya kan? Itu berarti dianggap ini buka tutup tag gitu. Ya, 2 kali merah lagi, kacau dah. Ya, jadi tanda ini tidak boleh dipakai di dalam HTML ini selain tag. Ya, kecuali kalau dia adalah tag HTML. Jadi penggantinya, kalau kita mau menggunakan tanda itu, kita gunakan ini. Ya, simbol ini, LT. Ya, kalau dia mau balik kanan, kalau dia mau balasannya, misalnya begini, ya kita pakai dan GT, greater than. Ini banyak nih pilihannya nih. Ya, atau pakai ini dan enggak bisa, enggak ada daftarnya. Nih. Ya. Lihat hasilnya. Ini. Ya kan? Gitu. Jadi kita enggak bisa langsung pakai simbol ini karena dianggap nanti bagian dari tag HTML. Jelas ya? Ini jalan pulang. Jadi saya save ini, terus saya ke sini. Nah, sekarang ini kalau saya klik, saya balik ke menu. Ya, stop control saya klik balik ke menu.
stop saudara, saya klik balik ke menu. Oke ya. Ada yang tanya dulu sampai situ? Pak. Ya. Itu yang 2 LT-nya supaya 2 tanda panahnya. Iya, betul. Oke Pak, cocok. Jadi berapa kali kita ulangi, ya harus nanti munculnya segitu juga gitu. Tapi dan diakhiri dengan tanda titik koma ya. Jadi diawali dengan ampersand ya, dan kemudian diakhiri dengan titik koma. Itu satu blok kodenya. Ya, kalau tidak ada titik komanya ya nggak jadi. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang tugas kita berikutnya adalah masih bikin link, tapi ya, lihat. Kita diminta, nah ini yang tadi pagi di pembahasan teori, liquid text, di mana link itu ditaruh di dalam teks seperti ini. Ya, seperti ini. Bagaimana caranya? Kita siapkan dulu file bernama daging sapi HTML. Misalnya kalau contoh kasus daging sapi. Ya, karena kebetulan misalnya coto itu bahan dasarnya daging sapi. Ada kata daging sapi di sini ya. Mana tadi? Palu basah. Ada daging sapi? Ada Pak Ini itu, ya, Pak. ada daging sapi ya. Atau di mana gitu. Nah, kita mau supaya orang yang baca informasi kita itu tahu bahan-bahan yang disebutkan di sini. Ya, gitu. Jadi kita bikin lagi halaman baru misalnya, ya, misalnya di sini saya bikin plus, ya, daging sapi.html. Ini adalah bahan yang khas. Salah tempat nih. Kalau salah tempat, ini salah tempat ya. Kita tinggal drag aja masuk ke foldernya. Move, udah, ya. Daging sapi HTML. Kita bikin apa? Bikin HTML-nya. Ya, kemudian title-nya kita isi lalu body-nya kita mulai dengan H1 kuliner Nusantara, lalu H2 daging sapi. Jadi kita bikin halaman tentang daging sapi. Isinya kita ambil aja begini. Ya, kita ambil aja begini. Bisa cari di Wikipedia misalnya. Daging sapi. Ini yang ide daging sapi. Oke, terus kita ambil begini. Copy, taruh di sini. Ya, jadi kita sudah dapat tulisan. Ini kita pecah-pecah. Oke. Tetap dirapikan ya. Ini jangan lupa masukkan dalam tag paragraf. Masukkan dalam tag paragraf. Ini masuk sana. Jadi ini 2 paragraf ya, 2 paragraf terpisah. Oke lagi. Terus ini masuk sana.
Ya, ini. Terus kita simpan. Nah, ini daging sapi HTML, kita cari. Di mana, misalnya di shop saudara ada daging sapi. Ada nggak? Oh, ini. Bukan. Di mana daging sapinya ini? Ini, ya. Lihat. Saya bikin ini, ya. Tag A, sorry. A, ya. Apit dengan tunggu dulu. Timpa. Oke. Terus ini Ctrl X, taruh di belakang. Jadi, link, setiap kali kita bikin link, pasti formatnya begini. Kata apa yang mau dijadikan link, itu diapit dengan /A dan /A. Ya, tag A dan /A. Lalu, kita tambahkan href-nya sama dengan, lihat, di sini ada file namanya daging sapi HTML. Ya, saya sebut begini, daging sapi.html. Oke, ini di shop saudara. Sekarang kita coba cek. Di sini ya, kembali ke daftar resep, kemudian saya panggil shop saudara ini. Nah, ini ada daging sapi di sini. Ya, kalau saya klik ini daging sapi, maka saya dapat informasi tentang daging sapi. Oke? Ya, jangan lupa jalan pulang dong. Ya. Tapi jalan pulangnya ini jangan ke indeks. Nah, nanti kita cari bagaimana jalan pulangnya ini. Ya. Ini. Nah, ini yang tadi di penjelasan di kelas teori, fluid text. Jadi, link itu navigasinya dalam teks, menjadi bagian dari teks. Oke? Ya? Kita lihat lagi modulnya. Ini, kayak begini ya, ada contoh di sini. Contoh daging sapi. Di sini ada opsi di mana yang dia sebut itu. Ini ada target blank, ya, ada target blank. Jadi caranya menambahkan opsi itu di sini. Misalnya daging sapi, lalu target, ya, underscore blank. Itu tulisannya begitu. Ya, ini gunanya apa? Coba kita lihat. Saya save ini, kemudian saya balik ke sini, saya reload. Ya. Nah, ini daging sapi, perhatikan. Saya klik ini daging sapi, klik. Maka dia buka di sini. Jadi kita tidak perlu jalan pulang. Ya, tidak perlu jalan pulang. Kenapa? Karena ketika kita klik daging sapi, ini tidak ditutup. Tapi dia buka tab baru. Ini. Ya kan? Ini kebaca. Oke ya, itu gunanya. Ini. Oke? Nah, tugasmu, ya, tugasmu adalah satu, lengkapi semua koleksi resep, ya. Dibikin pertama pastikan. Tunggu, ini yang ininya sudah harus selesai ya hari ini, ya. Sebentar saya tagih. Ini semua sudah harus di-link ke semua halamanmu, ya. Sudah harus di-link ke semua halamanmu. Kemudian bikin lagi satu halaman untuk tentang website. Ingat, kita mesti memberikan penjelasan tentang siapa yang bikin website ini, apa tujuannya, dan sebagainya. Ya, about HTML, kemudian di dalamnya ada link siapa yang buat. Karena ini adalah rancangan kita kan, ini. Ini rancangan kita kan. Jadi, resep khas ada sekian banyak, 16 sementara. Kemudian setiap resep khas itu ada bahan khas. Misalnya tadi daging sapi. Jadi kalian bikin lagi halaman-halaman tambahan untuk bahan khas yang lain selain daging sapi. Ya toh? Lalu tentang website yang tadi about HTML, penjelasannya di bawah.
dan biodata. Nanti kalau indeks HTML-nya di sini ya, di sini. Kalau indeks HTML di sini ada about, misalnya tentang website, misalnya ya, tentang website, diklik di sini, nanti masuknya ke about, ya, masuk ke tentang website. Di dalam tentang website ada biodata. Nah, bikinlah biodatamu di situ. Ya, ini petunjuknya. Oke, halaman biodata berisi biodata singkat. Ya, jangan tulis email, jangan tulis nomor handphone. Ya, jangan tulis nomor kontak. Jangan tulis tanggal lahir. Oke, yang biasa, yang umum-umum saja. Ya, nama mahasiswa STIMI Karisma dan sebagainya itu saja, tapi jangan ada tanggal lahir, jangan ada nomor telepon, jangan ada email. Karena itu adalah data-data yang sifatnya private, tidak boleh dipublis. Oke, untuk biodata. Jelas ya? Ya, kalau Anda ikuti modul ini harusnya bisa. Kemudian ikuti baca ini. Ya? Iya, Pak. Nah, sekarang saya minta kalian screenshot layar ini. Ya, perhatikan. Tahu nggak kenapa yang lainnya biru, kenapa yang satu ini ungu? Yang ungu itu ada isinya, Pak. Yang biru Ada isinya, sudah pernah dibaca. Ya, walaupun ada isinya tapi belum pernah dibaca, dia nggak akan jadi ungu. Oke? Nah, saya minta 16, ini contoh 14 ya, tapi saya cuma punya 3 file. Saya minta semua 16-16-nya ada di sini, dan semuanya sudah pernah dibaca, artinya ungu semua. Oke ya? Ya, enggak ada lagi yang biru seperti ini, semuanya ungu. Silakan di screenshot lagi, dan kirim lagi ke email saya dengan subjek pdweb 211 510 19 sekian-sekian. Ya, sesuaikan dengan NIM-nya. Titik 2 praktikum 02. Oke, ini subjeknya. Kirim sekarang. Pak, setengah layar saja. Sembarang. Ya, full juga boleh. Ini kebetulan saya setengah layar. Tapi syaratnya adalah ini semuanya ungu, nggak biru. Oke ya? Ya? Oke, Pak. Ya. Mau setengah begini boleh, mau satu layar begini boleh. Ya. Tapi ini setengah layar, nanti screenshot-nya pakai Alt ya, pakai tombol Alt. Screenshot itu ada 2 cara. Kalau kita nggak pakai tombol Alt, nanti dia screenshot satu layar penuh, ya, berikut yang ada di belakangnya. Tapi kalau dia pakai Alt, dia hanya screenshot window yang aktif. Jadi hanya ini saja. Pak, ya. Saya punya ada satu yang tidak bisa diakses gitu, Pak. Itu salahnya, salah nama file pasti. Salah nama file itu, Pak? Iya, periksa kembali. Salah nama file atau memang filenya belum ada. Oke ya. Nah, kenapa saya minta semuanya harus ungu, nggak boleh lagi ada yang biru? Karena saya mau pastikan bahwa semua filenya bisa diakses. Hah? Kan begitu. Masalahnya webmu belum online. Kalau online ya saya tinggal minta URL-nya, saya bisa tes sendiri langsung sudah ada isinya atau belum. Oke? Saya tunggu di emailnya. Kalau dia sudah ungu, berarti linknya benar, filenya benar, dan filenya ada, gitu ya. Kalau dia ndak ungu, ya mungkin belum ada filenya, atau sudah ada filenya tapi salah panggil, berarti linknya ndak benar. Hah? Oke, sudah ada Natasha. Nih, saya buka di sini ya. Natasha. Oke, ungu ya. Sip. Pak kita oke. Theo oke.
Oke. Juan. Januar oke. Helen oke. Melissa oke. Ronaldo. Pastikan ungu semua Ronaldo. Ulang. Ya. Ronaldo ulang. Ditolak, ini ditolak. Ya, ini berarti 3 saja filemu yang siap nih. Atau 3 saja linkmu yang benar. Ini ditolak, diulang. Kalau masih ada, diulang. Oke. Ishak oke, jadi juga Ishak. Good. Alvin oke. Cindy oke. Next, siapa lagi? Misal, bukan tadi sudah misal? Oh, belum. Michelle, oke, misal. Wah, misal ngasih bonus, dia punya 20, oke. Cynthia, oke, Cynthia. Silakan, yang belum, saya tunggu. Alvin. Alvin, kenapa nih? Oh, sorry. Oke. Saya lupa ngecek. Menurut abjad ya, semua menurut abjad ya. Nggak ada masalah kan sortir menurut abjad ya? Alvin Hong sudah oke. Alvin, Cynthia, Michelle. Natasha, Fakita, Theo, Juan, Januar. Ananda belum ya? Oke, Ronaldo, diterima. Januar, Frans, Juan, Melissa belum ya, Melissa? Oh, sudah, Melissa, oke. Michelle sudah, Natasha. Natasha, oh Natasha pertama tadi. Pionita. Pionita, Ananda belum. Yesi, Yevian. Kalau saya salah, enggak? Benar ya, Ananda, Fionita, Yesi, Yevian yang belum ya. Agustiawan. Oh, Agustiawan udah keluar dari tadi. Pak, Ya. bisa saya kirim sebentar, Pak? Hmm. Sebentar. Minimal jam 6.
Nggak bisa, Bentar. nggak bisa. Bisa, Pak. Paling lambat jam 4. Jam 4, Pak. Jam 5, Ya. Pak. Bisa. Nggak bisa. Harusnya saya keluar ini udah nggak bisa lagi, saya nggak terima lagi. Iya, Pak. Jam 4, Pak. Oke, siapa lagi? Iya. Yesi? Yesi, Fionita, Yevien, siapa lagi tadi satu? 4 tadi saya sebut. Yang belum kumpul paling lambat jam 4. Ya, paling lambat jam 4. Karena harusnya kalau Anda ngikuti, itu udah selesai tadi kan? Ya. Kemudian minggu depan saya minta pastikan Anda sudah selesai dengan tugas ini. Ya. Oke. Bahan utama ditambahkan, jadi dokumen-dokumen atau halaman-halaman HTML tentang bahan utama, ya, yang bumbu-bumbu khas gitu ya. Gitu. Ada makanan dari Sulawesi Tengah namanya kaledo. Ya, kaki lembu Donggala. Nah, itu kan berarti butuh penjelasan tuh kaki lembu Donggala yang kayak gimana. Itu penting untuk dipisahkan, gitu ya. Dibahas sendiri. Di Makassar ada apa lagi namanya? Apalagi kalau orang Maulid ya, Maulid. Kado minyak. Nah, kado minyak itu bumbu utamanya ketumbar. Nah, jelasin ketumbarnya kenapa, gitu kan? Ketumbar itu gimana? Jadi dari menu-menu itu Anda cari kira-kira ini bahan utamanya apa. Ya, oke? Mungkin ada beberapa menu yang bahan utamanya sama. Oke, itu linknya ke satu dokumen yang sama, nggak apa-apa. Oke? Kemudian jangan lupa halaman about dan biodata bisa diakses dari indeks. Oke? Biodata diakses dari about. Ini, ikuti pola ini ya, ikuti desain ini. Oke? Saya beri kesempatan, ada yang mau tanya, silakan. Sekali lagi, ya. Pak, kalau misalkan dia punya bahan utama sama, bisa aja pakai yang sama? Bisa. Jadi cukup satu dokumen saja. Misalnya, coto Makassar sama sop saudara, itu kan sama-sama daging sapi. Ya kan? Oh iya, Pak. Ya, Nah, jadi dari sop saudara ada link ke daging sapi, dari coto Makassar ada link ke daging sapi. Boleh? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Pak, bahan utamanya saja. Bahan utama, bahan yang khas, yang khas. Oh ya? iya. Ada masakan dari Sumatera Utara itu ada bahan katanya pedas ya, namanya andaliman. Misalnya kalau kalian ambil menu itu, ya jelaskan andaliman seperti apa. Jadi itu kan khas, gitu kan? Di mana lagi ada bahan khas gudeg. Gudeg itu bahan khasnya nangka, ya kan? Nah, bikin link nangka. Seperti itu. Oke? Iya, Pak. Makasih, Pak. Kasih. Ada lagi? Pak. Tunggu, Helen dulu. Helen, kenapa Helen? Kan ini di resepku itu ada cemilan khas dari Manado. Terus itu bahannya kayak tepung, terigu. Kayak itu tepung terigu kan tidak khas, nggak apa-apa, biasa aja. Oh, oke, Pak. Ya kan? Nah, cari apa yang khas dari cemilan itu apa? Itu cemilan apa sih? Dari Manado, klaper tart. Klaper tart kan berarti tunggu. Itu kalau nggak salah pakai rum. Oh iya. Iya kan? Pakai rum. Nah, rum berarti jelasin. Oh, oke, Pak, makasih. Ya toh? Atau kelapanya mau dijelasin, kelapa bisa. Kelapanya kan harus kelapa yang muda. Iya, Pak, makasih. Oke, ada lagi tadi Tio kenapa? Itu Pak, itu kan tadi nanti kita buat itu bahan-bahan utamanya kita buatkan dalam satu file masing-masing. Tidak, file terpisah ya masing-masing. Ya, itu jadi file itu ditumpuk semua di dalam folder Pratikum 01 ya Pak? Oke, iya, tidak apa-apa. Oh ya, oke Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi?
Oke, kalau tidak ada, saya kira sudah 15.40, udah lewat waktu kita ya. Harusnya selesai jam 15 tadi. Oke, saya kira demikian ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat grup webdev di WA ya. Saya nggak layani pertanyaan yang lewat jalur pribadi ya. Kalau dia terkait mata kuliah ini silahkan lewat grup. Oke, saya tunggu yang belum kumpulkan tugas dan pastikan Anda siapkan ya, karena Anda mungkin tidak bisa menebak cara bagaimana lagi saya untuk memastikan Anda sudah kerjakan minggu depan. Oke? Ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Silakan istirahat. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Makasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bagus, Pak. Terima kasih.